Jumpa kembali dengan saya Ricky Francisco. Pujian syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat anugerahnya, berkat cinta kasihnya, kita dapat belajar kembali di pertemuan ke-6 e-learning Bahasa Indonesia kelas 11. Saya harap materi yang akan kita bahas, yaitu teks drama bagian ketiga, dapat dipahami oleh peserta didik, yaitu terkhusus peserta didik kelas 11 B1. Langsung saja ke materi yang akan kita bahas malam ini. Kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu menganalisis isi kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton. Jadi, setelah mempelajari materi ini, tujuan kita ataupun harapan kita adalah Anda mampu menganalisis isi drama yang dibaca ataupun yang disimak, isi yang berhubungan dengan tema. Yang kedua, Anda mampu atau kita mampu menganalisis kebahasaan dalam teks drama yang dibaca ataupun disimak. Jadi ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu menganalisis isi drama. Yang kedua yaitu kita akan menganalisis kebahasaan teks drama. Langsung saja ke bagian yang pertama. Kita akan membahas yaitu isi drama. Bagaimana cara menganalisis isi drama. Bercerita tentang apakah drama Panembahan Reso di atas? Jawaban di atas pertanyaan tersebut mengarah kepada isi atau tema, ya. Jadi kalau dia bercerita tentang apa, kita harus memahami isi ataupun tema dalam drama itu. Yang dimaksud dengan tema adalah gagasan umum dalam suatu drama yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca dan penonton. Jadi drama itu memiliki tema. Tema itu adalah gagasan umum. Gagasan umum itu adalah gagasan yang mendasarkan pengambilan topik ataupun konflik dalam cerita. Isi cerita, pokok cerita. Ini maksud dengan yang namanya gagasan umum. Jadi tema juga dapat diartikan sebagai inti atau ide dasar. Dari ide dasar itulah kemudian drama itu terbangun menjadi sebuah cerita yang utuh, ya, pangkal tolak pengarang atau sutradara dalam merangkai cerita yang diciptakannya. Tema drama merujuk pada sesuatu yang menjadi pokok persoalan. Ada pokok persoalan yang diungkapkan oleh penulis naskah berdasarkan keluasan tema. Jadi luas, ya. Ada tema utama, ada tema tambahan. Jadi di dalam drama itu setidaknya ada keluasan tema yang dibagi menjadi dua. Ada tema utama, ada tema tambahan. Jadi yang dimaksud dengan tema tambahan, yang dimaksud dengan tema utama adalah bisa kita lihat. Tema utama adalah tema secara keseluruhan menjadi landasan dari lakon drama. Tema yang menjadi landasan dasar, ya, inti dalam landasan lakon drama, perlakuan, tindak laku drama. Nomor 2, tema tambahan yaitu tema-tema lain yang terdapat dalam drama yang mendukung tema utama. Nah, misalnya kita ada tema persahabatan, ya. Rupanya ada tema-tema lain, ada percintaan, ada pertengkaran. Itu hal-hal yang memang mendukung tema utama. Pastilah dalam persahabatan adalah pertengkaran sesekali, dan pertengkaran itu adalah untuk ataupun proses dalam memahami arti persahabatan. Tema-tema itu biasanya disampaikan secara eksplisit, ya. Tema-tema itu secara eksplisit.
tidak implisit. Eksplisit berarti secara tertulis. Setelah menyaksikan seluruh adegan dialog antar pelaku dalam pementasan drama. Jadi kita harus menyaksikan secara keseluruhan adegan-adegan itu. Jadi secara eksplisit nampak, dan kita harus menyimpulkan dari keseluruhan adegan, tidak boleh terpotong-potong ya, dari dialog yang ditampilkan secara utuh tidak boleh. Kenapa? Nanti tema yang kita ambil jadi tidak mewakili isi cerita. Walaupun tema dalam drama cenderung abstrak, kita dapat menunjukkan tema dengan menunjukkan bukti atau alasan yang terdapat dalam cerita. Bukti-bukti itu dapat ditemukan dari narasi pengarang, dari cerita pengarang, dialog antar pelaku, adegan ataupun rangkaian-rangkaian yang saling terkait. Jadi ada memang tema-tema itu yang dapat kita lihat, yang dapat kita analisis dari narasi, dari cerita pengarang, dari dialog antar pelaku dengan pelaku yang lain, ataupun adegan-adegan ya. Kalau dia adegan marah ya, adanya pertengkaran, temanya tentang permusuhan, berarti dialognya marah, kasar ya, pasti yang tidak baik lah, karena temanya pun tidak baik ya. Ataupun sebaliknya, kalau temanya tentang persahabatan, bagaimana ya saling menolong ya kan, ada saling mencintai, saling menyayangi, saling peduli. Itulah adegan-adegan yang dapat kita analisis untuk membantu kita dalam memahami tema dalam drama. Selanjutnya, jadi setelah itu saya harap Anda mengerti di materi kita yang pertama mengenai isi. Jadi intinya yaitu tema-tema yang kita cari ataupun isi-isi drama yang kita cari, haruslah kita membaca secara keseluruhan dari tema tersebut. Tidak boleh tidak dari cerita tersebut. Kalau dramanya dipentaskan akan lebih baik ya. Kita bisa melihat mimik, gestur ya, dialog, semua bisa kita lihat. Tetapi kalau kita melalui tulisan teks drama, maka kita harus membacanya secara keseluruhan ya. Tugas kali ini yaitu bacalah teks lomba masak dan naik kelas pada halaman 261 sampai 263 di dalam buku paketmu. Setelah itu ikutlah instruksi yang pertama. Tentukanlah tema dari masing-masing teks drama di atas. Temanya, isinya menceritakan tentang apa ya. 2. Bagaimanakah inti cerita yang terdapat pada teks 1 dan teks 2? Apa intinya ya, inti cerita. Jadi dapat kamu lihat di buku paket tentunya. Yang ketiga, berikan tanggapanmu masing-masing dalam teks drama. Tanggapan ini boleh berupa bentuk penilaian, kritikan, ataupun tanggapanmu mengenai tentang kelebihan dari teks drama masing-masing, yaitu lomba masak ataupun naik kelas. Mudah-mudahan Anda mengerti di kegiatan kita ke-1 ataupun materi kita yang pertama. Langsung kita ke materi yang kedua, yaitu kita akan menganalisis kebahasaan dalam drama yang dibaca atau disimak. Lanjut. Jadi ada beberapa kebahasaan ataupun ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam drama. Yang pertama, drama menggunakan kata ganti ketiga dalam ataupun pada bagian prolog dan epilog. Kenapa? Karena melibatkan banyak pelaku. Kata ganti yang lazim digunakan adalah mereka. Jadi mereka ya, banyak pelaku, berarti jamak. Anda paham seharusnya ya, ketiga orang ya, kata ganti orang ketiga jamak. Yang kedua, lainnya halnya
dengan bagian dialognya. Jadi itu di dalam prolog dan epilog tadi yang pertama sering menggunakan kata ganti orang ketiga ya yang melibatkan banyak pelaku. Apa itu kata ganti orang ketiga yang melibatkan banyak pelaku? Yaitu orang ketiga jamak ya. Yang kedua, di dalam dialog sering menggunakan kata orang pertama atau orang kedua. Mungkin juga digunakan kata-kata sapaan. Jadi kata-kata sapaan itu ya seperti kata sapaan om, tante, paman, bapak, ibu, bu guru, itu adalah kata-kata sapaan yang menjadi peran dalam sebuah drama. Seperti yang tampak pada contoh teks drama bahwa kata-kata ganti yang dimaksud adalah saya, kami, kita, Anda. Adapun kata sapaannya adalah penembahan ya, penembahan. Yang selanjutnya ketiga, sebagaimana halnya percakapan sehari-hari, jadi dialog itu menggunakan kosakata percakapan, tidak begitu formal karena percakapan sehari-hari seperti oh iya, aduh sih dong. Jadi tidak terlalu formal seperti percakapan sehari-hari. Kamu sudah makan? Seperti itu. Ditanya, sudah. Jadi tidak perlu lagi mengatakan ya ketika ditanya apakah kamu sudah makan? Iya, saya sudah makan. Tidak perlu karena dalam percakapan sehari-hari ya. Jadi jawaban kita seharusnya sudah, cukup sudah ya, hanya sudah. Jangan ada lagi penambahan karena dia dalam percakapan sehari-hari. Jadi di dalam teks drama tidak begitu formal bahasa yang digunakan. Selain itu, teks drama memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Ya, yang pertama, selain daripada yang saya paparkan itu, yang pertama banyak menggunakan kata-kata ataupun kata yang menyatakan urutan waktu. Ya, ada temporal, ya, kronologis. Contoh yang sebelumnya itu kata konjungsinya ini. Kenapa? Agar cerita itu ya, alur cerita yang dalam drama itu disusun secara kronologis, secara sistematis, berurutan berdasarkan waktu kejadian. Jadi pembaca pun ataupun pendengar, penonton drama dapat memahami alur cerita karena disusun secara sistematis. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Ini kata kerjanya. Ada kata kerja aktif, menyuruh, menobatkan, menyingkirkan. Saya rasa dua sudah memahamilah. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Ya, berarti kata kerja mental. Ya, aktivitas mental, merasakan, tidak ada wujudnya. Abstrak karena aktivitas mental, menginginkan, mengharapkan, mendambakan. Yang keempat, banyak ya ataupun menggunakan kata-kata sifat. Ya, sebagai kata sifat ini digunakan untuk ya, kata sifat ini adalah mendeskripsikan ya atau menggambarkan tokoh, sifat, perwatakannya seperti rapi, bersih, baik, gagah. Jadi sudah jelas. Itulah kaidah kebahasaan dari teks drama ya. Kata-kata sifat yang terakhir kali yang kita bahas ini saya rasa begitu mudah untuk Anda memahami kaidah kebahasannya. Kata-kata sifat gunanya yaitu untuk menggambarkan perwatakan dalam penokohan dalam drama. Oke, lanjut. Jadi tugas Anda yaitu 1, 2, dan 3. Ya, 1, 2, dan 3 ini terdapat dalam buku paketmu juga. Ya, bisa dilihat dalam buku paket. 4 tidak usah karena kita belajar secara online, secara mandiri, tidak usah. Jadi yang kamu kerjakan hanya nomor 1, 2, dan 3 pada tugas yang kedua. Yaitu bacalah kembali teks drama yang berjudul Panembahan Reso karya W.S. Renda. Yang kedua, cermatilah kaidah kebahasaan yang ada pada teks drama tersebut secara berkelompok. Karena kita belajar mandiri,
maka Anda mandirilah mengerjakannya. Yang ketiga, sajikanlah hasil pengamatan kelompokmu dalam bentuk tabel berikut ini. Jadi Anda memahaminya, inilah formatnya. Ya, kaidah kebahasaannya, kutipan teksnya mungkin dalam bentuk paragraf, kutipan teksnya atau per kalimat untuk mewakili kaidah kebahasaan yang telah saya ataupun yang telah kita pelajari, yang telah saya paparkan kepada Anda. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Besar harapan Anda memahaminya. Begitu singkat pembelajaran kita, seharusnya Anda memahaminya. Apabila ada pertanyaan, saya akan buat sesi tanya jawab di Google Classroom yang telah saya instruksikan. Jadi sekali lagi, apabila ada tanya jawab, saya telah membuat sesi tanya jawab. Saya telah membuka sesi tanya jawab melalui Google Classroom. Di situ nanti Anda bertanya dan saya akan jawab. Lalu Anda mengerjakan ini dengan rentang waktu yang telah saya tentukan sesuai dengan instruksi sebelumnya. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Demikian pembahasan kita kali ini. Salam untuk kita semua. Jaya pendidikan, tetap semangat, semangat muda, semangat kreativitas.